Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Peristiwa gembira yang kelima. Yesus diketemukan dalam bait Allah. Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Bapa, putramu sebelumnya hidup demi kemuliaan-Mu dan keselamatan kami. Bentuklah kami menjadi serupa dengan putramu. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Syukur juga atas hidup membiara 25 tahun Romo Yusuf Winarto MSF, adik dari Pak Win. Romo mana ya? Oh, Romo ada di belakang, Jumeneng di belakang. Selamat malam Romo. Terima kasih Romo. Kita saling mendoakan Romo, kiranya hidup panggilan imamat Romo semakin kuat dan juga mewartakan Injil dimanapun Romo ditugaskan. Dan menurut informasi dari Pak Win, beliau tugas nggak jauh dari sini, hanya di Perancis. Kan sini ada Perancis ya Pak Win? Ya, ada Romo di sini ada Perancis mau. Di Tangerang ada Perancis mau. Tapi ini yang benar-benar Perancis ya. 11 tahun. Kemudian yang ketiga, ucapan syukur juga atas hidup membiara Suster Monica Aka. Ini adik Pak Win yang sudah 23 tahun hidup membiara. Mohon Suster berkenan berdiri, kita beri tepuk tangan luar biasa. Terima kasih Suster. Yang keempat, ucapan syukur juga atas keselamatan berkat perlindungan Tuhan untuk Bapak Sugio dan Ibu Sukartija. Apakah hadir di sini? Mohon berkenan berdiri Bapak Ibu. Kita beri tepuk tangan. Terima kasih. Sugeng terus, sehat-sehat terus. Ya, kangge Putrawaya, panutan Putrawaya. Juga Ibu Teresia Sutiem, ini ibu dari Pak Win yang sekarang berada di Blitang ya. Kita doakan semoga sehat, panjang umur, dan senantiasa bahagia. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ungkapan syukur ini kita akan wujudkan bersama dalam perayaan Ekaristi yang akan dipersembahkan oleh Romo Yusuf Winarto. Mari kita siapkan hati kita untuk melaksanakan perayaan Ekaristi malam hari ini. Terima kasih. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, bukan karena hukum Taurat, Abraham dan keturunannya diberi janji bahwa mereka akan memiliki dunia, melainkan karena kebenaran atas dasar iman. Kebenaran yang berdasarkan iman itu merupakan kasih karunia belaka. Maka janji kepada Abraham itu berlaku bagi semua keturunannya, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, melainkan juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab di hadapan Allah Abraham adalah Bapa kita
semua seperti ada tertulis. Engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa. Kepada Allah itulah Abraham percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang dengan sabdanya menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, Abraham toh berharap dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Sebab Allah telah bersabda kepadanya, begitu banyaklah nanti keturunan. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya. Kebenaran akan memberi kesaksian tentang aku, dan kalian pun harus memberi kesaksian sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, barang siapa mengakui aku di depan manusia, akan diakui pula oleh Anak Manusia di depan para malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal pula di depan para malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, tidak akan diampuni. Apabila kalian dihadapkan kepada majelis atau pemerintah atau penguasa, janganlah kalian khawatir bagaimana dan apa yang harus kalian katakan untuk membela diri. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajarkan kepadamu apa yang harus kalian katakan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bedakan dengan sempurna. Kehidupan yang istimewa selama 25 tahun bukan sesuatu yang sempurna, tetapi penuh hikmah. Ada banyak hikmah yang bisa kita peroleh. Bapak Ibu, saudara-saudariku dan adik-adik yang baik, dalam kehidupan rumah tangga tentunya tidak selalu dapat dilalui dengan mulus tanpa adanya gejolak. Pasti kita semua mengalami. Begitu pula kehidupan yang sudah saya jalani, 25 tahun hidup membiara dan 17 tahun hidup imamat. Ada jatuh bangun. Sekecil apapun dalam bahtera hidup kita, pasti ada yang namanya riak-riak gelombang yang kita alami. Jujur, kalian semua yang menikah, bahkan saya yang menjadi imam ataupun suster mbak saya, juga mengalami pasang surut itu dalam menghadapi masalah hidup rumah tangga, dalam menghadapi masalah hidup membiara. Saya pernah membaca kata-kata indah, kalau tidak salah ini ditemukan dalam salah satu novel yang berjudul Layar Terkembang. Kutipannya seperti ini: cinta itu laksana setetes embun yang baru turun dari langit, bersih dan suci, hanya tanahnya yang berlainan menerimanya. Ya, seandainya cinta saya, kalian berdua, terhadap istri, terhadap suami, diumpamakan setetes embun tersebut, maka tanah yang menerimanya adalah tanah yang subur, tanah yang menyuburkan tanaman yang tumbuh di atasnya dan menghasilkan buah yang baik. Perjalanan pernikahan selama 25 tahun yang sudah kalian lewati bersama tentunya tidak terlepas dari adanya saling mengasihi. Karena kasih itu saya yakini menjadi perekat antara suami istri, antara orang tua dan anak itu sendiri. Saya yakin ada kasih di dalamnya. Saling mengisi kekurangan masing-masing karena ada kasih di dalamnya.
Dan sebagai manusia, tentunya semua mempunyai yang namanya kekurangan ataupun kelebihan. Bapak Ibu, mari kita lihat 10 jari kita. 10 jari itu mempunyai ukuran panjang pendek yang tidak sama. Namun bila 10 jari itu dapat bekerja sama dengan baik, maka menghasilkan yang namanya karya yang baik dan bermanfaat bagi sesama, bagi banyak orang. Ini usia kalian berdua, Mas Winardi dan Mbak Willy, sudah tidak muda lagi. Berapa usianya? 60, Mbak Wiwi 56, tidak muda lagi. Bahkan saya menyadari, saya pun tidak muda lagi. Saya anak bungsu nomor 9, kami keluarga besar. Usia saya, umur saya 46 tahun. Dulu ketika muda, umur 30, merasa ojo tua-tua. Tapi ternyata kita tidak bisa menolak yang namanya perjalanan waktu, perjalanan hidup. Umur kalian sudah tidak muda lagi. Dan ternyata kita itu tidak diciptakan untuk hidup 1000 tahun. Seperti kata pujangga yang bernama Khairul Anwar yang ingin hidup 1000 tahun lagi. Tidak mungkin terjadi. Seorang pujangga Yunani bernama Euripides yang hidup sekitar tahun 480 sebelum Masehi menamakan bahwa kematian itu adalah hutang yang harus kita bayar. Tua muda, kaya miskin, raja gelandangan, imam suster ataupun awam, semua akan sama dalam kubur dan ini akan terus terjadi. Kita tidak bisa menolaknya. Sisa umur kita, sisa umur kalian dapat dihitung dengan jari. Semakin saya merayakan ulang tahun, bertambah umur 1 tahun, semakin saya menyadari bahwa sebentar lagi saya akan tiba dunia. Semakin sadar itu. Tentunya memang umur kita itu ada di tangan Tuhan. Tuhanlah yang menentukan. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudariku, kita semua itu senantiasa diingatkan dan dipanggil terus untuk selalu bersyukur. Berterima kasih dalam kehidupan ini. Dan untuk bersyukur, kita tidak harus menunggu sampai perkawinan kita itu berumur 5 tahun misalnya. Takut kalau 1 tahun, aku kan baru mulai, aku kan baru anak kemarin sore yang hidup, menjalani hidup keluarga. Untuk bersyukur, kita tidak harus menunggu sampai perkawinan kita berusia berumur 10, 20, 25 tahun, 30 tahun, 50 tahun. Sekecil apapun umur ulang tahun perkawinan kalian, syukurilah itu. Karena dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan, itu berarti mengakui di hadapan Allah bahwa segala sesuatu yang kita alami di dalam kehidupan di dunia ini merupakan rahmat Allah sendiri. Ada campur tangan Tuhan di dalam hidup kita. Selama 25 tahun. Sertalah hidup mereka, berikanlah kepada mereka kesehatan dan kebahagiaan, dan berkatilah pekerjaan dan rencana-rencana mereka. Dan semoga kami semua yang hadir dalam perayaan ini, Engkau tuntun dengan kuasa kasih-Mu, agar hidup kami selalu terarah kepadamu. Semoga kami semua dapat menjadi saluran rahmat dan kasih-Mu bagi sesama kami dalam hidup dan karya kami. Demi Kristus, Tuhan dan Pelantara kami. Amin. Hari ini beserta keluarga kita masing-masing senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi kita ini sudah selesai. Syukur. Marilah pergi kita semua di Kristus. Amin. Kita nyanyikan lagu derek dari Bahaya.
Sang Putri Maria mongso teka adilan Sang Dewi